Teman Supermoon. Hari ini semua tentang Alkitab, Detektif Rena dan Detektif Heavy yang ambil alih. Biasanya siapa ya? Biasanya kan Anda. Kan Anda ya. Oke, siap Kak Rena. Nah, hari ini juga kita akan membahas sebuah hadiah yang paling penting yang pernah diterima oleh seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Betul banget. Iya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas di Semua Tentang Alkitab. Sekarang aku tahu. Jadi, dahulu kala hiduplah seorang wanita yang masih muda bernama Maria. Dia adalah orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Dia berasal dari keluarga yang biasa-biasa aja. Nah, Maria ini memiliki pasangan yang namanya Yusuf. Mereka itu belum menikah. Tapi sebuah kabar yang mengejutkan datang kepada Maria. Jangan takut, Maria. Engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Maria akan mengandung, tapi ia belum menikah, ejen-ejen. Awalnya Yusuf tidak mau menerima Maria lagi. Ya, tapi Yusuf pun didatangi oleh malaikat yang menjelaskan apa yang terjadi. Akhirnya Yusuf mau menerima Maria, Karena. Nah, di tempat lain ada beberapa orang Majus yang datang kepada Raja Herodes, raja yang memerintah saat itu. Apa ya yang mereka perbincangkan ya, Karena ya? Apa ya? Apa ya? 3 orang bijak menempuh perjalanan sangat jauh, bukan main. Apa yang kalian cari di Yerusalem? Di mana dia yang dilahirkan sebagai Raja Yahudi? Karena kami melihat bintangnya di timur, kami datang untuk menyembahnya. Kalian tahu siapa Herodes itu? Dia adalah raja yang terkenal jahat. Dia rela membunuh anak-anaknya supaya tahta kerajaannya tidak turun ke orang lain. Mendengar orang Majus yang mencari raja baru, otomatis Herodes marah dan hendak membunuh calon raja tersebut. Akhirnya, pergilah orang Majus itu untuk mencari bintang timur tersebut. Nah, pada zaman itu, Kaisar Agustus menyuruh semua orang harus kembali ke kampung halamannya untuk sensus. Kampung halaman Yusuf ada di kota Daud, yaitu Bethlehem, dari kota Nazaret di Galilea. Sesampainya di Bethlehem, perut Maria mulai sakit. Tapi semua penginapan penuh. Tersisalah sebuah kandang domba. Karena tidak ada tempat lagi, akhirnya Maria mempersiapkan persalinannya di kandang domba tersebut. Nah, di tempat lain ada sekumpulan gembala yang sedang mengembalakan domba. Tiba-tiba mereka melihat sesuatu yang sangat bersinar. Lampu apakah itu? Apa itu, Kak Evi? Apakah itu ya? Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungnya. Mendengar itu, mereka langsung segera bergegas pergi menuju tempat yang dituju. Nah, di sana mereka melihat seorang bayi terbaring di atas palungan yang diberi nama Yesus. Palungan ini tempat makan binatang di kandang itu, ejen-ejen. Tapi mereka sukacita surgawi tetap terpancar, Kak Rena. Ejen-ejen, saat kita dapat hadiah, pasti perasaan kita tuh sangat senang. Tapi bagaimana kalau hadiah itu adalah hadiah yang kekal? Ya, bisa kita rasakan ketika kita sudah meninggal nanti. Pasti itu adalah sebuah kebahagiaan yang tidak tertara.
Dan itulah hadiah dari Tuhan untuk kita semua. Wow, tepuk tangan dong. Wuh. Dan Tuhan juga memberikan itu kepada semua orang. Natal pertama diberitahukan kepada orang-orang Majus yang adalah orang kaya dan orang pintar. Dan juga kepada para gembala. Mereka adalah orang-orang yang tidak dianggap oleh orang lain, Kak Rena. Mereka tidak punya kedudukan. Itu artinya kabar baik ini bisa dirasakan oleh semua orang. Nah, kita yang sudah menerima kabar baik ini juga punya tugas untuk menceritakan kabar baik ini kepada semua orang. Kak Rena, bukan hanya Kak Hevi atau Kak Rena atau adik-adik semua, tapi semua orang harus menyampaikan kabar baik ini. Jadi, siapa yang mau menceritakan kabar baik ini kepada semua orang? Angkat tangannya. Rame banget, puji Tuhan. Seru ya kalau kita bisa belajar Alkitab dengan cara yang mudah kayak gini ya Kak Hevi ya. Kak Rena. Ada juga loh cara lain untuk belajar Alkitab dengan seru. Caranya kalian bisa download aplikasi Superbook Kids Bible. Kalian bisa download di Play Store ataupun App Store. Nah, di situ tuh ada animasi, ada profil tokoh Alkitab, dan yang pastinya itu ada games juga. Makanya jangan lupa untuk download ya. Sekian semua tentang Alkitab hari ini. Kalau kalian mau request bahas kisah apa, kalian bisa langsung DM ke Instagram Superbook Indonesia. Detektif Rena pamit. Dan Detektif Hevi pamit. Sampai jumpa di semua tentang Alkitab minggu depan. Sekarang aku tahu.